Kylian Mbappe, tanpa diragukan lagi, adalah seorang superstar sepak bola yang memiliki kecepatan luar biasa. Kylian Mbappé, le contre les bons, qui soigne sa sortie. Teknik individualnya berada di atas rata-rata. Ia berhasil membawa Prancis memenangkan Piala Dunia kedua mereka pada saat usianya masih 18 tahun. Di usia yang semuda itu, Mbappe mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola sebagai salah satu pemain paling berbakat yang pernah ada. Faktanya, banyak orang yang mengatakan bahwa Kylian Mbappe akan menjadi orang yang mengambil alih tahta ketika Messi dan Ronaldo pensiun. Namun, selama setahun atau 2 tahun terakhir, berita seputar Mbappe mengkhawatirkan. Mulai dari dimanjakan dan dijadikan raja di PSG, hingga potensi perselisihan dengan tim nasional Prancis dan manajer Didier Deschamps, serta awal musim yang lambat untuk seorang pemain yang dianggap sebagai penyerang terbaik di dunia. Apa yang salah dengan Mbappe? Apakah egonya sudah terlalu besar? Dan untuk memulainya, sepertinya dia mulai menjauh dari timnas Prancis yang membesarkan namanya. Karena dia tidak dipanggil untuk bermain di timnas dalam beberapa laga internasional terakhir. Belakangan, muncul berita yang menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi karena ada keretakan hubungan antara Mbappe dan Deschamps. Padahal, Mbappe adalah kapten tim dan seharusnya menjadi salah satu contoh yang baik bagi rekannya di timnas. Seperti yang kita semua ingat, di panggung terbesar Piala Dunia, yakni final Piala Dunia 2022, Mbappe dengan sepenuh hati mengantarkan timnya ke adu penalti dan juga berhasil mengeksekusi penalti tersebut. Tetapi beberapa bulan yang lalu, berita lain muncul yang menyatakan bahwa Mbappe hanya ingin bermain di turnamen besar untuk timnas Prancis. Hal itu dilakukan Mbappe untuk menjaga kebugaran dan menghindari cedera yang tak perlu karena ia ingin fokus sepenuhnya di klub barunya Real Madrid. Ini sungguh terdengar sebagai pernyataan yang tak dapat diterima. Bayangkan jika Messi tidak ingin bermain di pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang bergulir saat ini karena Messi beranggapan bahwa Argentina pasti akan lolos juga. Hal itu terasa sangat tidak menghormati negaranya. Tetapi, apakah Mbappe memiliki power untuk membuat Deschamps dipecat dari timnas Prancis? Entahlah, mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi ini akan menjadi catatan buruk bagi seluruh tim jika pemain terbaik di tim bisa memiliki kemampuan untuk mengendalikan asosiasi sepak bola nasional dan untuk mengganti pelatih. Mungkin alasan dia merasa bisa melakukan apa saja yang dia mau adalah akibat dari terlalu lama membela PSG. Paris Saint-Germain bisa melakukan apa saja untuk membuatnya bahagia. Dia dijadikan direktur olahraga, dia bisa memilih manajer, menentukan kebijakan transfer klub, dan dengan bebas memilih posisinya di lapangan, serta gajinya yang meningkat setiap tahun dengan jumlah yang drastis hanya untuk membuatnya tetap membela PSG. Seperti yang semua kita tahu, dalam 2 tahun terakhirnya di PSG, untuk mencegahnya pergi ke Madrid, klub membayarnya lebih dari 1 juta euro per minggu. Hal tersebut pada dasarnya membuatnya lebih besar daripada klub. Dan itu juga yang membuat egonya terbang tinggi setinggi langit. Tapi dia tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Karena jika ada orang lain di posisinya, mereka pasti juga akan melakukan hal yang sama. Pada masa-masa akhirnya di PSG, ia juga sempat berseteru dengan direktur klub Nasser Al-Khelaifi. Dia terus menggunakan Madrid sebagai alat untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan di PSG. Namun, meski semua hal buruk itu terjadi, karirnya bersama PSG bisa dibilang cukup sukses karena Mbappe bisa membawa PSG mencapai final Liga Champions pertama mereka pada tahun 2020 sebelum kalah dari Bayern Munich. Mbappe juga banyak mengumpulkan trofi liga domestik dan penghargaan. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa PSG.
Dan sekarang dia berada di Real Madrid, di mana dia tahu dia tidak akan pernah lebih besar daripada klub Real Madrid. Bahkan, sebelumnya Real Madrid lebih rela berpisah dengan Cristiano Ronaldo yang berada di puncak karirnya daripada menuruti keinginannya. Mbappe tidak akan pernah memiliki power seperti sebelumnya di Real Madrid. Dia harus menyesuaikan diri dengan perlakuan biasa seperti pemain Madrid lainnya. Hal ini mungkin akan sangat sulit bagi Mbappe. Ditambah ada superstar sekelas dunia lain di sampingnya yang juga memiliki kualitas untuk mencetak gol dan memberikan assist seperti Vinicius dan Jude Bellingham. Mungkin karena Mbappe lama di PSG dan bermain di liga yang tidak benar-benar kompetitif membuat perkembangan Mbappe stagnan. Memang benar, Mbappe sudah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Tetapi tampaknya tidak ada improvement dalam permainannya secara keseluruhan. Kita flashback ke belakang. Beberapa musim lalu, kalian pasti akan ditertawakan jika membandingkan Vinicius Junior dan Mbappe. Tetapi sekarang, hal tersebut menjadi hal yang lumrah untuk diperdebatkan. Artinya, itu menjadi bukti nyata adanya perkembangan yang signifikan terhadap permainan dan kualitas Vinicius, tapi tidak terhadap Mbappe. Sambil membahas Vinicius Junior, kita mungkin melihat potensi bentrokan antar keduanya, karena keduanya berposisi di sayap kiri. Tentu saja, saat ini Mbappe dipaksa untuk bermain di posisi nomor 9, tetapi jelas bahwa Mbappe akan bermain lebih baik di sayap kiri. Namun, ada satu masalah yang jelas. Vinicius adalah sayap kiri terbaik di dunia yang membawa Real Madrid meraih 2 gelar Liga Champions dan memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dengan para penggemar. Dan jelas terlihat bahwa ada yang tak beres. Itu bukan level Mbappe yang kita tahu. Dan jika dia tidak segera menyesuaikan diri dengan bermain sebagai striker di Real Madrid, akan ada tanda tanya besar. Apakah dia benar-benar pemain terbaik di dunia? Berbeda dengan Vinicius, Mbappe datang pada usia 25 tahun, di mana pemain pada umumnya sudah berada pada kondisi prime mereka. Jadi, kita tidak bisa menggunakan alasan bahwa Mbappe masih butuh waktu. Meski begitu, semua masalah di Real Madrid tidak bisa disalahkan pada Mbappe. Tetapi memang benar, perubahan pada sektor serangan harus dilakukan. Karena trio gelandang mereka, yakni Valverde, Camavinga, dan Jude Bellingham, tidak cukup kreatif untuk memberikan umpan-umpan yang dibutuhkan Vini dan Mbappe. Dengan pensiunnya Toni Kroos dan Modric yang sudah di penghujung karirnya, Madrid pasti membutuhkan perubahan. Ada solusi jelas untuk masalah kreativitas ini, dan namanya adalah Arda Güler. Mungkin jika Ancelotti bisa memberi kepercayaan dan bisa mengoptimalkan kualitas Güler, ia bisa beroperasi di sayap kanan. Dia akan bisa memberi umpan kepada Mbappe dengan lebih baik. Tetapi seperti yang kita tahu, Ancelotti tidak akan mempercayakan pemain muda. Kesimpulannya, dengan kualitas yang dimiliki Mbappe, cepat atau lambat Mbappe akan menemukan cara kembali ke performanya. Tetapi untuk saat ini kita harus jujur tentang kemundurannya. Musim ini masih panjang dan Mbappe masih punya waktu untuk membalikan keadaan. Dan dia juga perlu menurunkan egonya dan memahami bahwa di Madrid dia tidak sendirian.